Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah ghurur. Jadi ghurur itu artinya tipu daya. Artinya yang tipu daya itu sehingga menjadikan sesuatu itu sia-sia. Dia mencari harta, dia mentipu daya, akhirnya apa? Ibadahnya sia-sia. Dia mengumpulkan harta begitu juga. Akhirnya yang dilakukan itu adalah sia-sia. Kemudian ini tidak jauh kaitannya dengan hawa nafsu. Kita sudah membedakan apa itu hawa, apa itu nafsu. Jadi hawa itu adalah kecenderungan kepada kebaikan maupun kejahatan. Itu hawa namanya. Jadi hawa itu kalau dalam bahasa Arab artinya yamilu ila syai'in. Imma ayyakuna syarran atau imma ayyakuna khairan. Jadi kalau kita ada kecenderungan kepada sesuatu, berbuat sesuatu, itu hawa namanya. Kemudian an-nafsu itu ada yang mengartikan an-nafsu itu adalah al-jawarihu. Jawarih itu seluruh anggota tubuh. Yang bergerak, al-mutaharrik itulah an-nafsu. Kemudian ada yang mengatakan juga adalah ar-ruh. Roh itu adalah nafsu. Jadi makanya penggabungan dua kalimat ini itu namanya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu keinginan tangan untuk berbuat baik, itu namanya hawa nafsu, tapi kepada kebaikan. Kemudian keinginan mulut untuk ngomong baik-baik, itu namanya juga hawa nafsu, tapi kepada kebaikan. Nanti ada juga hawa nafsu kepada kejahatan. Artinya dia lebih cenderung kepada untuk berbuat kejahatan. Atau rohnya itu lebih cenderung untuk berbuat jahat. Maka antara dua, mau berbuat jahat atau berbuat baik. Sekarang kita masih pada al-ghurur ya. Jadi ghurur itu sesuatu hal yang sia-sia. Kemarin itu kita sudah membahas ghururnya orang kafir. Mereka tidak yakin sama hari kiamat. Jadi setiap yang mereka yakini itu dunia adalah segala-galanya. Kita juga sudah cerita tentang pembagian orang-orang kafir itu sampai 7 golongan. Ketujuh golongan ini mereka berbuat seperti ini kenapa? Karena mereka tidak yakin kepada hari kebangkitan. Keyakinan inilah yang membuat mereka itu lalai. Ya, membuat lalai. Satu. Yang kedua, ghurur orang mukmin. Mukmin bagaimana? Mukmin al-usah. Usah itu mukmin yang berbuat maksiat. Dia yakin kalau dia berbuat maksiat Allah akan menerima taubatnya. Makanya maksiat terus dia buat. Dia tidak tahu kalau seandainya nanti tiba-tiba dia akan meninggal dunia. Makanya berani dia buat maksiat. Karena dia yakin Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini ghurur namanya. Ghurur seperti ini artinya keyakinan dia itu membuat dia terus berbuat maksiat. Lah nanti umur 60, 70 kita bertaubat pada Allah. Tapi sebelum sampai umur 60, 70 membuat dia itu meninggal dunia. Itu ghurur namanya. Sekarang masih masalah bayanu asnafil mukhtarin. Nah, ini sekarang lebih spesifik lagi. Ini lebih lebih rinci lagi dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali jenis-jenis ghurur. Kalau tadi masih secara umum, ghururnya orang kafir dan ghururnya orang-orang yang beriman, tetapi beriman itu al-usah. Usah itu berbuat maksiat. Kita pikir nanti saya sudah beriman, sudah mengucapkan la ilaha illallah, saya akan lepas dari api neraka. Betul lepas dari neraka, tetapi dimasukkan dulu ke dalam neraka. Ini seperti kata Imam Sawi, seorang itu akan dipermalukan oleh Allah di dalam neraka wa in kana mu'minan, walaupun dia seorang mukmin. Mukmin yang bagaimana? Mukmin bakhil, mukmin riya, mukmin dengki sama orang lain. Ya, ini penyakit-penyakit ini. Dia mukmin tapi dia dengki sama orang lain. Dia mukmin tapi dia ngomongin orang lain. Dia mukmin tetapi masih ada sifat riya, takabur dan lain sebagainya. Maka kita jangan masuk kepada golongan jin. Jin itu ahli ibadah, iblis, Pak. Iblis ahli ibadah. Tetapi gara-gara muhtarin tadi
termasuk ghurur, dia menganggap saya kan ibadah saya banyak sekali. Kalau saya buat dosa kan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika dia berbuat dosa, itu amal ibadah dia 15.500 tahun itu habis semuanya. Bahkan dalam satu tafsir lagi bukan 1.500 tahun, 80.000 tahun lamanya ibadahnya iblis itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ada penyakit ghurur di dalam hatinya. Maka iblis itu termasuk ke dalam golongan kufrul juhud, ya, kufrul juhud. Sekarang kita masuk, ada pembagian ghurur lagi. Ini lebih spesifik. Di sini dikatakan wahum arba'atu asnaf. Ada 4. Ini yang parah ini. Yang pertama ini parah nih, Pak. Ahlul ilmi. Ya, ini orang punya ilmu. Makanya orang punya ilmu kita jangan langsung mengatakan wah ini penghuni surga ini. Wah ini orangnya hebat ini, tidak. Ada orang berilmu juga ghurur. Ada orang berilmu yang dilakukan oleh dia itu sia-sia saja sehingga dia tidak bisa memanen hasilnya itu. Mana itu kelompoknya? Jadi ini dijelaskan dulu siapa itu ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu ahkamu al-ulum asy-syar'iyyah wal aqliyah wa ta'ammaqu fiha. Dia pandai ilmu syar'i dan pandai ilmu akli. Jadi maksud ilmu syar'i apa? Ilmu syariah, fikih, usul fikih. Dia tahu kalau ini haram, dia tahu kalau ini apa namanya. Kemudian ilmu akli, ilmu akal, ilmu matematika dan lain sebagainya. Dia pandai betul, Pak. Pandai sekali dia. Washtaghalu biha, dan dia sibuk dengan ilmu itu, diajarkan orang lain. Wa ta'ammaqu fiha, dia mendalaminya. Kalau ditanya sama orang, ini kalau meninggal ini berapa jatah dia, dia tahu. Ini hukumnya apa, dia tahu. Bagaimana cara berwudu yang baik, dia tahu. Bagaimana cara salat yang baik, dia juga tahu. Bagaimana cara salat yang khusyuk, dia juga tahu. Tetapi wa ahmalu tafaqqudul jawarih wa hifdhuha anil ma'asi wa ilzamuha ta'at. Tapi ada kekurangan dia. Kekurangan dia apa? Ahmalu tafaqqudil jawarih. Dia sudah mengajarkan orang lain, dia lupa terhadap tangannya sendiri, dia lupa terhadap anggota tubuhnya sendiri, tangannya masih buat maksiat. Padahal dia sudah mengajarkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Kakinya masih berbuat maksiat, padahal dia seorang ulama dan ahli ilmu. Dia masih ngomongin orang lain juga, padahal dia itu ahli ilmu dan dia tahu kalau hukumnya haram. Dia masih melihat juga yang haram, padahal dia sudah tahu. Kenapa dia mengajarkan orang lain? Kemudian wa hifdhuha 'anil ma'asi, tidak bisa menjaga seluruh anggota tubuhnya dari berbuat maksiat. Kita ini masih ngomong apa namanya? Anggota tubuh jawarih adz-zahiri. Masih ibadah zahiri kita, masih ngomong zahiri. Artinya secara zahirnya saja dulu. Wa ilzamuha at-ta'at. Dia itu tidak menjaga seluruh anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang berilmu, ketika azan berlangsung dia tidak sanggup mengangkat tubuhnya untuk pergi ke masjid. Padahal kita lihat umpamanya orang berilmu, orang punya ilmu, dia tahu kalau itu wajib, dia tahu kalau ini haram. Tapi dia pandai mengajarkan orang lain saja. Ini ada dua ini, Pak. Orang berilmu ini ada dua. Yang pertama, ilmu muamalah. Ilmu muamalah bagaimana? Ilmu muamalah yang nampak. Yang kedua, ilmu mukasyafah. Mukasyafah itu apa? Ilmu ini, dia untuk mengenal Allah. Maka ketika kita melihat, ini ulama tasawuf ini, tapi kenapa begini? Ya. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah? Ini beliau alim syariah. Dia paham agama, paham fikih dan lain sebagainya. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah? Sekarang kita lihat yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah orang alim. Alim itu dibagi dua. Ada alim bil muamalah, ada alim bil mukasyafah. Jadi muamalah itu zahir, mukasyafah batin. Kita kalau mendengar dalam istilah kajian tasawuf, si fulan sudah mukasyafah. Arti mukasyafah apa? Dia terus mencari Allah, seakan-akan dia berada di alam lain. Ya, ini mukasyafah namanya. Dan dia terus minta kepada Allah. Mukasyafah itu apa? Dibuka pintu hatinya untuk bisa mengenal Allah. Tetapi orang seperti ini juga bisa dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimasukkan. Sekarang yang pertama ini, al-ilmu bil muamalah. Ya, jadi ini tadi yang pertama itu ada 4 kelompok. Kelompok pertama kelompok orang berilmu. Yang kedua apa namanya? Setelah itu yang berilmu ini dibagi dua. Ilmu yang bagaimana? Ilmu bil muamalah dan ilmu bil mukasyafah. Yang pertama, ilmu bil muamalah. Kama'rifati al-halal wal haram. Dia tahu halal dan haram. Tapi dia masih juga melakukan hal-hal itu. Dia tahu ini tidak boleh. Dia tahu ini apa namanya? Ini halal, ini haram.
Tapi dia masih mengatakan yang halal ini haram, yang haram ini menjadi halal. Padahal di dalam Islam itu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat." Yang halal itu sudah jelas. Artinya apa? Kecenderungan untuk mengetahui yang halal seorang ada ilmu sama dia. Ini halal, ini haram. Itu secara umum lagi, dasar. Seorang ketika melihat babi dia sudah tahu ini haram. Tidak ada yang mengatakan halal. Ketika melihat yang lain ini halal, itu secara umum mereka sudah tahu semuanya. Apalagi seorang ahli ilmu. Ahli ilmu dia mengetahui, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh, dia tahu. Yang pertama. Kemudian selanjutnya, wa ma'rifatu akhlaqin nafsil madmumah wal mahmudah. Dia tahu mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Dia tahu mencuri itu tidak benar. Dia tahu bersedekah itu baik. Dia tahu berbuat baik kepada orang itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifiyatu ilajuha, dia tahu juga bagaimana mengobati penyakit orang akhlak tidak baik, bagaimana untuk mengobatinya. Dia tahu juga. Ini harus begini, harus baca Al-Qur'an, harus pergi ke masjid, harus tahajud. Dia tahu semuanya itu. Wal firaru minha, ya. Dan bagaimana cara lari dari akhlak yang tidak baik itu. Cuma apa kesalahan dia? Kesalahan dia, fahuwa la ya'mal bihi. Ya, ini kesalahan dia. Dia tidak berbuat. Dia sudah tahu tapi tidak berbuat. Inilah kelompok-kelompok ya yang di dalam Al-Qur'an itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua jenis binatang. Dua jenis binatang. Yang pertama anjing, yang kedua keledai. Orang seperti ini tidak bedanya kata Imam Al-Ghazali, yang pertama seperti anjing, yang kedua seperti keledai. Bagaimana seperti anjing? Ini dikutip di dalam surah Al-A'raf ayat 176. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Ini orang ini seperti anjing kata Allah. Imam Ghazali mengutip saja dari firman Allah surah Al-A'raf. Orang ini seperti anjing. Anjing yang bagaimana? In tahmil alaihi yalhath. Kalau kalian berikan makanan kepada dia, dia julurkan lidahnya. In tatrukhu yalhath. Kalau tidak diberikan makanan juga menjulurkan lidah. Maknanya apa? Ketika dia diberikan bisa menutup mulutnya. Ketika diberikan tutup mulut, halal haram sudah hilang sama dia. Makanya ketika kita ini datang sebagai musuh terhadap anjing ini, kita kasih makan untuk dia, kita berikan makan, dia sudah setia kepada kita. Maka dia tidak mengenal lagi. Yang dia kenal tuannya adalah yang berbuat baik kepada dia. Yang tidak memberikan makan kepada dia berarti itu bukan tuannya. Ya, jadi makanya kenapa dia setiap yang datang bukan tuannya selalu marah dia, karena dia tidak pernah memberikan makan kepada dia. Maksudnya apa? Setelah diberikan makan itu halal haram sudah hilang sama dia. Ya, inilah suap, diberikan suap. Dia sudah mengatakan ini halal, ini haram. Padumpeng dengku untuk robahnya 500 ribu aja cin. Kasih 500 ribu, kasih 1 juta, kasih 2 juta, kasih 5 juta. Akhirnya halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Ini yang Allah katakan famathaluhum kamathalil kalbi. Mereka seperti anjing kata Allah Subhanahu wa taala. Berani menjual harga dirinya dengan sangat murah sekali. Ishtarau nabihi thamanan qalila. Makanya kalau dilihat oleh orang lain nanti itu dengku itu bagaimana? 1 juta itu harganya itu. Kalau itu 200 ribu cuma cukup dia. Yang itu 5 juta itu enggak cukup dengan 2 juta itu. Ya. 5 juta sama beliau itu sudah bisa merubah halal dan haram. Artinya bisa kita beli jiwa dia. Ini orang yang pertama ini. Diumpamakan oleh Allah seperti anjing. Satu. Perumpamaan kedua, kata Imam Ghazali, tidak ada binatang yang yang buruk dalam Al-Qur'an disebutkan kecuali 2 binatang ini. Maka inilah untuk orang ulama yang seperti tadi. Yang kedua, itu seperti keledai. Keledai itu perumpamaan keledai dalam Al-Qur'an itu kan dungu. Kalau orang barat juga kalau melihat keledai itu adalah simbol dungu. Dalam Al-Qur'an begitu juga. Al-Qur'an menyimbolkan keledai itu sebagai sumber dungu. Dungu yang pertama apa? Yang pertama, mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Memang ayat ini ditujukan kepada Yahudi, tetapi ditujukan kepada Yahudi itu ahlul kitab. Artinya apa? Dia paham Taurat, dia paham Injil. Tetapi orang-orang itu
dia paham apa namanya yang ada di dalam Al-Quran, dalam Taurat, dalam Injil, tapi mereka tidak mau melakukan apa yang ada di dalam Taurat, dalam Injil. Ini Allah katakan juga untuk orang beriman. Dia beriman kepadaku, dia membaca Al-Quran, dia tahu isinya, tetapi dia tidak mau menjalankan apa yang ada di dalam isinya ini. Itu mereka perumpamaannya seperti keledai. Ya. Jadi keledai itu di atas yahmilu asfara. Yahmilu asfara membawa Taurat. Asfar itu Taurat. Dalam Taurat itu ada 9 safar. Ya, ada safar takniyah, ada safar al-khalqi, banyak itu ada 9 semuanya. Safar takniyah itu cerita tentang kejadian langit dan bumi. Itu diceritakan di dalam safar takniyah. Ini makanya sama seperti perjanjian lama. Perjanjian lama itulah Taurat. Perjanjian baru itulah Injil. Dalam Injil begitu juga. Diungkapkan bagaimana proses terjadinya langit dan bumi. Diumpamakan bagaimana digambarkan bagaimana proses terjadinya manusia. Diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam Taurat, ada dalam Injil. Tetapi mereka tidak mau melaksanakan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Begitu pula kita ini yang selalu bersama Al-Quran tetapi tidak mau melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran. Sekarang masalahnya bukan melaksanakan, Pak. Tahu pun tidak apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, kita yang lega, hai nak ceritanya dalam Al-Quran. Oh, boleh nah lehan, Pak. Itu karena kita tidak membaca Al-Quran. Ditanya apakah ada hukum ini dalam Al-Quran, kita akan menjawab, oh, tidak tahu saya, karena tidak pernah baca Al-Quran. Walaupun pernah baca Al-Quran, dia tidak tahu apa isinya. Dia baca Al-Quran, pernah baca Al-Quran, tiap hari baca Al-Quran. Isinya apa? Tidak tahu saya. Maka kalau sudah tidak tahu isinya, itu jangan tanya lagi apa namanya, kandungannya apa, tafsirannya apa yang disuruh oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, tidak perlu tanya lagi. Maka kita disuruh untuk terus belajar, sambil menunggu apa namanya, menunggu mati ya, Pak. Ini sesuai dengan tafsir Al-Qurtubi dan Ibnu Abbas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian. Kok menciptakan kematian? Ada apa dengan kematian? Kenapa kematian duluan? Kenapa tidak kehidupan duluan? Allah menciptakan kehidupan semua kematian, kemudian kematian. Kenapa Allah menciptakan kematian? Lihat dalam surah Mulk nanti. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Apa maksudnya? Jadi ada beberapa penafsir. Ini ada dua kelompok tafsiran. Penafsir yang kedua menafsirkan alladzi khalaqal mauta. Termasuk Imam Jalalain sendiri, yang sudah menciptakan hidup ini untuk mati. Ya, namanya. Ini kita diciptakan di dunia hidup ini untuk apa hidup? Untuk mati kita. Kenapa? Tidak ada orang hidup sebelum kita yang masih hidup terus sampai sekarang, nggak ada lagi. Yang dulu-dulu itu mereka semua mati semua. Itulah maksudnya alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian. Artinya menciptakan hidup di dunia ini untuk mati. Maka sambil kita menunggu mati, maka belajarlah kita belajar bagaimana untuk dekat dengan Allah. Kita belajar bagaimana bermuamalah, karena ibadah itu selalu terkait dengan dua hal, dengan manusia dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang beres dengan Allah tapi tidak ada beres dengan manusia, dia juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dia beres dengan Allah secara ibadah, tapi amar ma'ruf nahi munkarnya tidak ada. Maka kenapa satu kaum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka ibadahnya sudah beres. Ketika kita melihat salatnya beres, semua beres, tetapi di sekeliling mereka tidak beres. Artinya apa? Mereka tidak mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Inilah yang kita salah pahami terhadap sebuah ayat Al-Qur'an. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ada seorang jamaah bertanya begini, kita kan disuruh juga mencari apa namanya dunia akhirat 50-50. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat, jangan lupa dunia. Itu apa maksudnya? Kita dari dulu sudah terbayang di kepala kita 50-50. Dunia 50, akhirat 50. Padahal pemahamannya bukan seperti itu. Pemahamannya carilah kebaikan-kebaikan itu untuk menuju akhirat. Apa saja kebaikan, Pak? Jangan bohongi orang lain, jangan buat ini, jangan buat itu, kebaikan, Pak, untuk menuju akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kamu di dunia. Maksudnya apa? Ketika ingin mencari akhirat, ajak juga orang lain yang di dunia untuk mencari akhirat. Ya, nih, Pak. Jadi jangan, kenapa kerja ini, kenapa apa namanya lalai, kan 50-50 katanya. Kenapa masih di kedai enggak salat? 50-50, 50-50. Salat 50%, ini juga 50%, bekerja 50%. Padahal bukan itu maksudnya. Ketika salat tinggalkan ketika azan tinggalkan muamalah dulu, tinggalkan kantor dulu dan lain sebagainya, pergi untuk menuju ibadah salat.
Jadi inilah namanya mencari kebaikan-kebaikan walaupun kita tinggal di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alim lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi." Jadi seberat-berat azab itu adalah seorang alim, dia tahu, dia paham, tetapi ilmunya tidak bermanfaat bagi dia, tidak ada bermanfaat. Ini contoh begini, ada dokter ngobati orang, katanya empu spesialis dok penyakit kurap, jangan kurap memang. Dokter kurap mengobati orang kurap. Kita tanya, dok spesialis apa nih? Penyakit dalam. Gaya betul-betul. Saya spesialis paru-paru. Betul Pak. Gede dia harus taplu Pak. Apalagi dokter paru, tapi kayaknya kena paru Pak. Ya. Ini namanya apa? Dia kalau istilahnya itu ilmunya banyak, tapi beliau sendiri tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Kenapa tidak obati diri sendiri dulu? Kenapa obati orang lain? Artinya dia sibuk ini kan orang lain, meluruskan orang lain, punya sendiri tidak beres lagi. Dia sibuk meluruskan salat orang lain, salat sendiri belum beres lagi. Padahal dia punya ilmu untuk itu. Ya. Ini sama seperti kita menyuruh anak kita. Kita paham salat itu wajib. Kita paham apa dalam Al-Quran itu adalah kitabullah. Kita paham. Di situ ada ilmu yakin, semuanya ada semuanya. Tapi kita cuma pandai menyuruh anak saja. Nek cok Quran jabu ni. Nak salat udah azan nak pergi salat, matikan televisi. Setelah nak pergi kan TV mak duduk ni Pak. Itu yang lain hayah dalam pokok. Lu kat wah nathiron jak juga dia. Nun berdoa nak ke ya. Ayah tahu Pak itu haram apa namanya? Dia tahu pergi salat itu wajib. Artinya melakukan ibadah salat itu wajib. Dia tahu kalau sudah azan itu harus pergi, dia tahu. Buktinya mana? Dia menyuruh anaknya tapi dia tidak berbuat. Inilah yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kabura maqtan 'indallahi, kabura maqtan 'indallah, apa namanya? Dosa paling besar itu di sisi Allah. Dia itu apa namanya? Dia tahu tapi tidak berbuat. Ya, dia tahu tapi tidak berbuat. Makanya Rasulullah lebih senang apa? Kita tahu sedikit, berbuat je sedikit. Oh, dah depu bacut, je bacut. Oh, artinya apa? Lebih senang Rasulullah ibadah yang sedikit tapi continue terus dia lakukan dibandingkan apa? Dia tahu banyak, dia melakukan yang banyak hal, tetapi setelah itu dia bosan untuk melakukannya. Jadi kita tahu, oh ini wudu, ini begini, itu saja kita lakukan. Oh besok sudah berubah lagi, ada dalil begini, oh berarti dia salah lebih, kita buat lagi. Makanya di dalam ini kan ada, kalau kita salah dapat satu pahala, kalau benar dapat dua pahala. Yang baik karu-karu memang. Pada suatu hari ada dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tahu, mereka punya ilmu. Kalau tidak ada air bisa tayamum, mereka tahu, dua-dua tahu. Cuma mereka ada yang tidak mereka tahu. Ya. Ketika mereka di sebuah tempat mereka tidak ada air, maka dua-dua pemuda ini mereka berijtihad. Arti ijtihad apa? Ini kita ambil kesimpulan, kita ambil tayamum saja. Kenapa air tidak ada? Setelah itu dua-dua tayamum. Tayamum juga ada syaratnya, kamu tepuk-tepuk undang Pak. Nanti makanya kita belajar dalam fikih lagi bagaimana bertayamum ya. Dengan apa tayamum? Maka akan beda-beda nanti ulama mazhab itu. Setelah mereka tayamum, dua-dua salat. Ketika sedang salat rupanya ada air. Ya, ada air. Habis salat mereka ketemu dengan air. Apa kata pemuda yang pertama? Salat kita harus ulang kembali. Kenapa? Ketika kita selesai salat, rupanya air sudah keluar, sudah ada air. Kita ketemukan air. Harus ulang kembali salatnya, kata orang yang pertama. Kata orang yang kedua, tidak, saya tidak mau ulang lagi. Kenapa? Karena saya sudah salat tadi. Tapi sekarang udah ini, tadi kan apa namanya, kita ketemu air setelah selesai salat ya. Jadi tidak ada masalah, kita tidak salat lagi. Yang pertama marah rupanya dia. Jadi kata yang pertama, kita akan menghadap Rasulullah SAW. Siapa yang benar? Itulah kita sekarang begini, siapa yang benar? Kalau ini sudah benar, berarti ini pasti salah. Kita kan pasti begitu. Akhirnya dua-dua datang ke Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Dia langsung melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi kami di dalam perjalanan tidak ada air, maka kami tayamum. Tapi ketika kami melanjutkan perjalanan, kami ketemu lagi air ya Rasulullah. Sudah ada air. Saya ulang salat. Ini dia beliau enggak ulang salat ya Rasulullah. Mana yang benar ya Rasulullah? Ya. Kita makanya selalu menghakimi orang benar dan tidak benar. Surga neraka. Berarti kalau ini surga, ya, nyo hana lain, neraka hana lain, hana pilihan lain. Kalau ini baik, berarti ini buruk. Ya, mana ada pilihan lain. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan dulu kepada yang kedua dulu. Apa kata Rasulullah? Kondisi kamu bagaimana? Saya Rasulullah, setelah saya salat tadi, saya tayamum, saya salat,
kemudian ketemu air, saya tidak ulang lagi salat saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fahuwa ala sunnati. Beliau ini berdasarkan sunnahku, kata Rasulullah. Makanya kalau seorang berwudu, seorang bertayamum, kemudian dia salat, kemudian setelah salat dia ketemu dengan air, maka dia harus mengulang, tidak perlu mengulang salatnya. Yang pertama takut dia, ya Rasulullah, kapalo ulunnya, nyuka pasti ulunnya sunnah, berarti bukan sunnah ya. Sahabat yang pertama bertanya, kalau saya apa ya Rasulullah? Ya Pak. Kalau kamu dapat 2 pahala. Ya, Rasulullah enggak pernah mengatakan kamu ala sunnahku, kamu tidak berdasarkan sunnahku, bid'ah kamu ini. Enggak pernah saya katakan seperti ini, tidak pernah. Rasulullah mengatakan kamu dapat 2 pahala. Kenapa 2 pahala ya Rasulullah? Tadi kamu sudah salat, kamu salat lagi. Ya, Pak. Kamu kan salat lagi tadi? Ya Rasulullah, kamu dapat 2 pahala. Si fulan 1 pahala, tapi sunnahku ini. Kamu dapat 2 pahala. Tidak pernah Rasulullah katakan kamu adalah sunnahku. Kamu bid'ah. Ya, juga nih. Tidak pernah saya suruh seperti ini. Tidak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya Islam juga sampai seperti itulah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, yulqi al-alim finnar fatandaliqu aktabuhu fayaduru biha finnari kama yadurul himar firraha. Jadi nanti akan diikat di hidungnya, ada yang mengatakan di lehernya, orang berilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, itu seperti diikatnya keledai. Ya, keledai gimana? Sudah hina lagi di sisi manusia, perumpamaan juga hina juga di dalam ini keledai. Maka keledai itu dungu, memang dungu beliau. Apapun mau dia lakukan. Maka kalau di Arab itu ditunggangi pun mau dia. Kemudian dia untuk untuk barang-barang pun mau dia. Apa saja mau dia. Itu semua sudah luka-luka dirinya. Dipukul pun dia jalan, di ini pun dia. Tapi ada keunikan keledai itu. Keledai kalau sudah marah, ya sudah marah dia berdiri saja, Pak. Duduk saya nak mau buat apa-apa. Tak tepuk, tak tampah, hai buka tepuk hidung, hai buka tepuk, Pak. Ya. Itu dia bersuara dia. Keledai seperti suara pintu. Maka kami ketika sedang duduk-duduk waktu itu, sedang belanja itu dengar, saya bilang sama penjualnya, suara apa itu? Kamu lihat sendiri katanya. Saya lihat rupanya keledai sudah marah, dia nak mau mundur, nak mau maju, nak mau lagi. Artinya apa? Suara aja. Saya tanya kapan berhentinya? Tenang saya, nanti berhenti sendiri dia. Kalau sudah berhenti dia mau jalan. Ya, ini keledai. Artinya keledai itu identik dengan dungu dan bodoh, apapun mau dilakukan. Makanya nanti di hari kiamat digambarkan seperti seekor keledai, ya, binatang. Jadi seekor keledai yang diikat lagi. Arti diikat apa? Dia patuh pada siapa yang mengikatnya. Sudah dungu, diikat lagi ini. Inilah perumpamaan orang alim tadi. Kemudian ada lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrun nasi al ulama asu. Sejelek-jelek manusia, yang paling jelek, paling buruk, itu seorang ulama ulama berakai. Bagaimana ulama berakai? Pandai mengajarkan orang lain saja, tetapi tidak pandai untuk mengerjakan apa yang diajarkan kepada orang lain. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua bukan pembagian 4 tadi, tidak. Masih pembagian yang pertama. Yang pertama kan orang berilmu. Orang berilmu ada 2. Ada ilmu bil muamalah, ya seperti tadi ya. Dia salat, mengajarkan orang salat, gerakan salat dan lain sebagainya. Ini masih bersifat zahir nih. Bagaimana bermuamalah, bagaimana ini, bagaimana itu, semua diajarkan oleh dia, tapi dia tidak berbuat. Yang kedua, orang yang berilmu ulumul mukasyafah. Ya, ini ahli sufi ini, Pak. Kalau tadi itu orang yang pandai ngomong, pandai ini, ilmunya banyak sekali. Ilmu ini, sekarang ilmu ini, Pak, mukasyafah. Jarang orang yang bisa mukasyafah. Tetapi orang mukasyafah juga bisa dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang mukasyafah itu? Artinya apa? Dia berzikir. Untuk apa? Supaya lebih dekat dengan Allah. Dia buat ini supaya lebih dekat dengan Allah. Dia mengajarkan mukasyafah juga kepada orang lain. Untuk dekat dengan Allah, bersihkanlah hatimu. Ya, ini Pak. Kok cara yang pernah kau? Harus bersih hati, harus bersihnya, harusnya. Nah, dia bersifat hati ini. Orang mukasyafah kal ilmi billah. Artinya dia itu mencari ilmu untuk lebih dekat dengan Allah. Satu, wasifatihi, dan dengan sifat-sifat Allah. Dia tahu semua. Kalau kita tanya Ar-Rahman itu bagaimana? Ar-Rahman itu Allah sayang kepada seseorang, sayangnya itu meliputi begini. Al-Basit, rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya tasawuf, ngomongnya hati. Ya. Kemudian wa asma'ihi. Begitu juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah itu muraqabah, menjaga hati kita, menjaga tubuh kita. Ma'adzalika yuhmilu al-amal.
Ini sebenarnya hampir sama juga dengan yang pertama, cuma agak berbeda sedikit. Dia itu tidak beramal, satu. Wa yudhi'u amrallah, dia menyia-nyiakan perintah Allah. Wa hududuhu, dan apa yang sudah diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia itu ada yang tidak ini sama dia apa? Dia dengki sama orang lain juga. Diajarkan orang lain jangan dengki kepada orang lain. Kalau dengki nanti pada orang lain, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau kita punya rasa takabur, maka Allah tidak menerima doa kita. Padahal dia sendiri takabur. Jadi ini artinya apa? Mukasyafah ini bicara masalah hati. Dia ngomongin hati kepada orang lain, tapi pada diri dia itu penyakit hati cukup jaya. Enggak nyangkut jika kau dengki jika kau kekeng jika kau. Ya namanya. Kalau tadi berbicara masalah muamalah. Ini halal haram yang nampak. Kalau ini bicara masalah hati. Ya, ini ulama yang kedua. Ini sama seperti apa kata Imam Al-Ghazali. Ini disambung lagi. Fa ghururuhu asyaddu. Itu ghurur dia ini itu lebih dahsyat dibandingkan yang pertama. Kalau yang pertama itu sekedar ininya saja, dia ngomongan dan kita tidak tahu hatinya. Tetapi yang kedua ini, dia sudah hatinya tidak baik, maka kalau hati tidak baik juga anggota tubuh tidak baik juga. Dia ngomong tentang mukasyafah, ilmu tentang Allah, bagaimana mengenal Allah, bagaimana tasawuf, tetapi hatinya tidak baik. Karena hati tidak baik, ininya juga tidak baik. Kalau tadi yang tidak baik adalah anggota tubuhnya saja, kita nggak ngomong hati. Kalau yang kedua, Imam Ghazali mengatakan asyaddu, lebih dahsyat lagi. Kenapa? Hatinya buruk. Ngomong pada orang lain jangan dengki, Pak, tapi dia dengki sama orang lain. Maka kita tidak perlu heran. Nah, orang cerita ini bagaimana dia posisi ilmunya sudah ini, tapi dia dengki sama orang. Kenapa bisa dengki pada orang lain? Ya, Pak. Yang nak pelihiranya ini penyakit, Pak. Ini penyakit. Namanya penyakit hati. Ya. Penyakit hati itu bisa menggerogoti siapa saja. Ulama pun bisa. Apalagi orang-orang awam, ya. Karena kita kan sudah pernah membahas wahadainahun najdain falaq wahadainahun najdain. Kemudian satu lagi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa seseorang ada dua potensi. Maka kita jangan merasa rendah sekali. Aduh, saya memang bodoh sekali. Hana bodoh katanya. Potensi kita untuk menjadi orang takwa itu ada. Potensi kita itu untuk menjadi bisa menghuni neraka Firdaus itu ada, bukan tidak ada. Maka Rasulullah mengatakan, utlubul Firdaus. Wahai sahabatku, kalau ingin minta surga Firdaus. Kita kan merasa begini, ya Allah, saya bukan golongan para nabi dan rasul, ya Pak. Tidak, Pak. Artinya potensi kita untuk berbuat baik itu ada. Tetapi potensi untuk menjadi Fir'aun juga ada, Pak. Ya, Pak. Potensi menjadi Fir'aun ada, potensi untuk menjadi seperti para rasul juga ada. Ya, jadi makanya kita ini saya kayu tahlun, ya, kayu tahlun, kaji ibadah, kajinya calon huni surga. Potensi kita untuk menjadi seperti Fir'aun itu ada juga. Kenapa? Di dalam tubuh manusia ada dua potensi tadi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan kalimat fa'alhamaha, walaupun kita melihat nanti itu maknanya apa? Saya berikan ilham. Mana ilham di sini? U'allimuha. Saya ajarkan nafsu itu dua kecenderungan, kata Allah, berbuat jahat dan berbuat baik. Maka dia tanpa belajar pun dia tahu, Pak, ini jahat, ini baik, dia tahu. Maka potensi inilah kenapa kita disuruh beribadah salat, supaya potensi kebaikan ini muncul selalu. Kenapa kita disuruh bersedekah, potensi yang baik ini muncul selalu. Kenapa kita suruh ngomong baik-baik, potensi ini bisa muncul kembali, potensi kebaikan itu. Karena apa? Tinggal direspon saja, karena sudah ada di dalam. Tetapi jangan sekali-sekali memancing potensi kejahatan ini. Kalau dia dipancing, maka dia akan muncul dan bangkit. Maka seorang akan lebih dahsyat daripada binatang dan Fir'aun. Tetapi kalau potensi kebaikan ini dimunculkan lagi dengan ibadah salat, berbuat kebaikan dan lain sebagainya, seorang bisa menembus tingkatan malaikat. Ini kata Imam Ghazali. Tetapi kalau dia itu dia lebih dahsyat dari binatang. Kal an'am bal hum adal, bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Kenapa? Karena binatang tidak ada dua kecenderungan ini. Dan binatang tidak punya akal. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, kalau seandainya binatang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu kalian tidak akan menemukan binatang-binatang itu gemuk-gemuk semua. Kenapa? Dia berpikir akhirat. Piju-piju menu binatang, Pak. Karena demun-demun. Ya jadi kalau binatang demun-demun. Kenapa? Karena dia tidak punya akal, Pak. Tapi kata Rasulullah, kalau diberikan akal, maka dia akan kurus-kurus semuanya. Kenapa? Dia berpikir akhirat. Dia berpikir kematian. Ya, dia fikir mati, Pak. Pajuh. Makanya uruh-uruh nak fikir mati mengadah udi, Pak. Ya, mengadah udi punya. Uruh nak fikir mati. Lagi itu, lagi binatangnya. Enak sekali hidup dia. Halal haram nak tahu dia. Yang penting makan.
Oh, yang penting ada makanan, makan saja. Tidak pernah tanya ini halal atau haram, tidak pernah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi kita buka ini apa namanya, dialog. Ya, wa mithaluhu, ya ini contohnya. Ini contoh apa namanya? Contoh konkret ya, contoh di dunia ya, contoh dunia. Mithaluhu man arada khidmatu malik. Ada seseorang ingin berkhidmah. Berkhidmah artinya apa? Menjadikan diri dia itu sebagai budaknya tuannya, rajanya. Apa yang dilakukan? Fa'arifal malik, dia tahu siapa raja itu. Wa arifa akhlaqahu, dia tahu akhlak raja itu bagaimana. Raja apa namanya, akhlak dia begini, dia sering begini, dia tahu. Wa ausafuhu, sifat-sifat raja dia tahu. Dia cepat marah, dia begini, dia tahu ini. Wa launuhu wa syakluhu wa tuluhu wa 'irduhu, dia tahu panjangnya berapa, dia tahu lebarnya berapa, dia tahu adatnya apa. Wa majlisuhu, dia tahu dia itu suka duduk di mana. Ini pemimpin saya suka duduk di kedai kopi, setelah itu suka duduk di sini, menyamita agaknya kedai kopi minta, menyamita agaknya ino minta, menyamita agaknya mbak lapaknya minta ya mbak, sedang main betem sih mbak, menyonyo ino minta ya, dia sudah tahu semuanya mbak. Tetapi yang tidak dia tahu, walam yata'arraf ma yuhibbuhu wa yukrihuhu wa ma yubghidu alaihi wa ma yarda bihi. Ini yang tidak dia tahu, Pak. Yang tidak dia tahu apa yang dicintai oleh raja ini, apa yang dibenci oleh raja ini, apa yang diridai oleh raja ini. Dia tidak tahu. Yang dia tahu apa? Rajanya sifatnya begini, ini begini, ini begini. Dia tidak tahu kalau si fulan itu melakukan ini membuat raja itu marah. Dia tidak tahu. Jadi inilah perumpamaan orang tadi yang mukasyafah tadi, Pak. Dia tahu semuanya tentang Allah, tahu semuanya, tapi dia tidak tahu kalau takabur yang ada di dalam hati dia dibenci oleh Allah. Nyane hanya debu ni, Pak. Dia tidak tahu kalau riya itu menolak amal ibadah dia. Itu yang tidak dia tahu. Tapi dia ajarkan orang lain itu. Jangan riya, jangan ini, jangan itu. Ya, inilah perumpamaan yang diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali. Artinya apa? Ini yang pertama. Walaupun seorang itu berilmu, maka kita jangan berpikir begini, orang ilmu mentang lagi yang belum nyampe lagi ya, baik lagi ya. Makanya kita jangan melihat kepada amal ibadahnya yang banyak, tidak. Makanya Rasulullah SAW pada suatu hari, bukan Rasulullah, Aisyah. Jadi waktu itu Aisyah, rumah Rasul kan di samping masjid. Jadi makanya Aisyah melihat seorang wanita yang salat dari Rasulullah keluar rumah, dia terus salat dan beribadah. Ketika itu Aisyah senangnya luar biasa dan ingin menunjukkan kepada Rasulullah SAW, ada seorang wanita dari tadi sudah beribadah terus. Waktu Rasulullah pulang, wanita ini bercerita, ya Rasulullah, istrinya bercerita, Fatimah, Aisyah, ya Rasulullah, itu wanita itu sudah beribadah dari tadi ya Rasulullah. Tetapi muka Rasulullah seperti biasa saja. Rasulullah tidak bahagia dan tidak senang. Ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau tidak senang ya Rasulullah? Bukan tidak senang, kata Rasulullah, saya takut dia itu akan bosan dengan ibadahnya. Dia dari tadi ibadah saja. Makanya tidak perlu heran nanti ada orang selama setahun ibadah saja Pak masjid, Pak. Tahun kedua kagak ada yang handali Pak masjid. Ya. Datanya bukan engkau. Alah bohong ada aja. Dajak musyiah ada teki lagi ya, tapi hai dajak ali. Dulu dia tahajud saja, kemudian tak pernah tahajud lagi. Kita tanya, apakah engkau hendak tahajud? Alah lagi cik, yang 6 dengar. Jak kantum dengar cik. Orang lain hendak jak tahajud lebih dahsyat dari lun. Pangkat pi lebih dari lun. Hai tahajud li. Nyan. Tak perlu heran, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, saya enggak suka seperti itu. Kenapa? Dia akan bosan nanti. Padahal Allah tidak pernah bosan menerima ibadahnya. Allah senang sekali kalau seorang terus beribadah, tapi saya takut dia bosan. Maka Rasulullah mengatakan, saya lebih senang amal ibadah itu sedikit-sedikit, kata Rasulullah, tapi continue dia lakukan. Dari sekarang continue sampai meninggal dunia. Ketika dia mau tidur, dia continue membaca doa, dia continue baca ayat kursi, dia continue baca qul huwallahu ahad qul a'udzu binnas, dia continue untuk berwudu. Memang berat sekali untuk berwudu. Kadang-kadang nak tak wudu, kadang tinggal hana. Artinya apa? Lebih senang Rasulullah ibadah yang continue, sekecil apapun ibadah itu. Kita kan sudah pernah cerita juga. Ini artinya kita tak boleh merendah diri, Pak. Lun hana sama ke tengkunya, ulun hana sama ke ulamanya. Bisa saja ulama itu yang masuk di neraka, Pak. Dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bisa saja model level-level seperti kita ini, kita yang duluan dimasukkan dalam surga oleh Allah. Amin rabbal alamin. Makanya pada suatu hari, ini sebagai menutup, setelah itu kita buka dialog. Rasulullah sedang duduk-duduk seperti ini dengan sahabatnya. Tapi duduknya Rasulullah tidak di sini, Pak. Duduknya di bawah. Ya. Jadi duduk di bawah. Maka ketika duduk itu, Rasulullah sedang ngomong dengan sahabatnya, tiba-tiba masuk seorang pemuda yang terlambat melakukan ibadah salat. Dia menenteng sendal. Sudah terlambat salat lagi, ya,
Kemudian dia tidak mengucapkan salam lagi. Biasanya orang kalau sudah ramai, assalamualaikum. Ini tidak ada ijak ulik dia salat sendiri. Rasulullah tiba-tiba ketika pemuda itu masuk, dia diam Rasulullah. Sahabat heran, ada apa dengan Rasulullah? Kenapa Rasulullah diam dengan pemuda tadi? Setelah pemuda tadi selesai salat, dia keluar, Rasulullah cerita lagi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ketika pemuda tadi masuk, engkau diam ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Untuk menghormati calon penghuni surga. Calon penghuni surga kepada Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, penghuni surga lagi kan? Temayang delat, sudah terlambat lagi, masukkan sendal lagi. Maka nggak perlu heran kalau di Timur Tengah itu sendal duduk oleh papa ya tu hase duduk memang. Nasi portable itu di atas hase duduk. Mimi saja dah duduk je selap memang. Tempe duduk selap memang. Ya. Jadi mereka nak mau menjaga apa namanya haid fikir memang. Kemudian sudah terlambat lagi, bukan sahabat Rasulullah lagi. Kemudian kenapa penghuni surga itu? Besok dia rupanya datang lagi dia datang lagi. Ketika Rasulullah duduk, masuk lagi dia, Rasulullah diam lagi. Seperti yang pertama juga. Rasulullah mengatakan, itu calon penghuni surga. Kira penghuni surga lagi ini, ithalu bidan, tapu bidan, dan dia bukan sahabat Rasulullah. Arti bukan sahabat apa? Dia memang hidup pada masa Rasulullah, tapi tidak pernah dengan Rasulullah SAW. Akhirnya salah satu seorang sahabat merasa penasaran. Saya ibadah saya kan paling hebat, ya. Saya tahajud, saya buat ini, buat itu, mungkin dia lebih dahsyat dari saya katanya. Akhirnya dia pergi, dia lihat pemuda itu, apa kata sahabat ini? Wahai pemuda, saya bermasalah di rumah. Ya kan mulai itu mengenai Pak. Padahal bukan nggak ada masalah apa-apa. Terakhir dia minta maaf nanti. Saya ada masalah di rumah saya. Boleh nggak saya tinggal di rumahmu selama 3 hari? Karena boleh tinggal di rumah orang itu 3 hari tamu itu. Oh boleh kata pemuda ini. Akhirnya dia tinggal di rumah itu. Maksud dia tinggal apa? Dia ingin melihat apa aktivitas pemuda tadi. Pemuda tadi seorang pengembala kambing. Pagi-pagi sudah gembala kambing. Kalian, hai ibadah aja. Lalu yang kambing tapi. Kemudian setelah itu dia kembali. Setelah kembali dia salat seperti biasa. Ya salat tadi sendiri lagi dia salat. Bukan salat jamaah, salat sendiri lagi dia. Selesai salat dia tidur. Dia lihat oleh sahabat tadi. Ibadah dan tepudan, baca Quran bidan. Bangun tahajud bidan. Hari pertama, hari kedua juga demikian. Hari ketiga juga demikian. Akhirnya ketika hari ketiga, sahabat ini nak sanggup hai prehlim. Wahai pemuda, saya minta maaf. Sebenarnya saya tidak ada masalah di rumah saya. Saya ingin melihat amal ibadah apa yang kamu lakukan. Sehingga Rasulullah mengatakan kamu calon penghuni surga. Dia kejar pemuda. Alhamdulillah calon penghuni surga. Mengedepu dan gak nyanyi, Pak. Sekarang apa yang kamu lakukan? Apa kata pengembala kambing tadi? Tidak ada saya lakukan apa-apa. Saya gembala kambing, saya pulang, saya salat. Walaupun terlambat lu temayang, ya, Pak. Coba kamu lihat apa yang spesial? Hana spesial. Spesial apa? Kamu kan sudah lihat. 3 hari ini nggak ada yang spesial sama saya. Tahajud pun tidak, apa-apa tidak. Apa membuat sahabat ini penasaran? Coba kamu ingat dulu lah. Kamu apa yang terbiasa kamu lakukan? Walaupun hal itu kecil, apa yang kamu lakukan? Oh, kalau itu ada, ada itu. Apa itu? Waktu mau tidur, saya selalu berdoa kepada Allah. Ya, rupanya hebatnya pemuda tadi, Pak. Dia tidak tahajud, dia tidak bersedekah, dia cuma doa saja. Apa doanya? Dia berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli dhunubi wa dhunuba man zalamani. Itu saja doanya. Tapi continue dia lakukan. Sampai ditanya oleh, nanti kita dengar artinya. Ditanya oleh sahabat tadi, sejak kapan kamu baca doa itu? Udah lama saya baca itu. Sampai sekarang saya tetap baca itu. Insya Allah sampai meninggal terus saya baca itu. Rupanya artinya begini, ketika dia mau tidur, Allahumma gfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Saya tidak tahu, mungkin ketika saya tidur ini saya akan hidup kembali, saya tidak tahu. Akan engkau bangkitkan kembali, saya tidak tahu. Saya akan bangun subuh, saya tidak tahu. Ya Allah, Allahumma gfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosaku, wa dhunuba man zalamani, dan ampuni dosa orang-orang yang sudah mendalimiku. Ya, mendalimi dia. Itu saja doanya. Artinya apa? Ada orang dalimi dia, maafkan dia ya Allah, maafkan dia ya Allah. Ditanya oleh pemuda tadi, kenapa kamu minta doa itu, dua-dua itu? Saya maunya ketika saya meninggal dunia, saya bersih katanya dari dosa-dosa. Satu. Yang kedua, saya juga bersih, orang lain bersih dosa terhadap saya. Artinya saya tidak mau orang lain itu masih terikat dengan saya gara-gara dia ghibah saya, dia ngomongin saya, nak mau saya ampuni semua dosa-dosa mereka. Itu saja yang dia lakukan, lain tidak ada. Mungkin bisa kita amalkan. Cuma yang keduanya yang susah. Yang pertamanya mudah. Rabbil firli dhunubi wa dhunuba man zalamani obe. Tipilai mutang lun hanya primo ya Allah. Rok mati yang lun ninga ya Allah ya. Bagaimana kita mau seperti pemuda tadi? Kai kun kelon dia Allah tak kita no. Ya hati cukup tak kelon. Rok mati yang kelon ya Allah ya.
Jadi makanya pemuda ini tidak, saya ampuni dia ya Allah. Ikan mahlum ampun ya Allah. Setiap hari dia baca. Ini apa intinya apa? Continue. Apapun itu continue. Kita misalnya mau kemana-mana selalu berwudu, continue. Itu saja kita lakukan, wudu saja. Tapi temayang baik tinggal izin ya. Baiknya dulu wudu kan dapat kan supaya dalam surga. Temayang nak, mayang hana, wudu saja ya, Pak. Oh, saya tidur seperti pemuda tadi, Pak. Rabbi fili dunubi, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa orang menzalim. Temayang nak, hana temayang sama saja ya, Pak. Jadi artinya salat perintah Allah kita jalankan juga. Artinya jangan sibuk dengan ibadah sunnah tapi ibadah fardunya enggak. Nyo sibuk dengan tahajud ya, Pak. Berarti yang apakah nak temayang tebak? Gara-gara tahajud ni, Pak. Maka telah lu berdoa yang gara-gara tahajud, hana telah lu nak, Pak. Saya bangun jam 8, nyantalah haji ni, Pak. Maka Rasulullah walaupun tahajudnya sampai Bilal itu azan, maka Rasulullah kenapa? Rasulullah menyukai setelah Isya itu tidur dan tidak ada dialog-dialog lagi. Kenapa? Karena Rasulullah sepertiga malam terakhir itu beliau bangun, bahkan 2/3 malam terakhir beliau bangun. Ketika beliau salat itu, beliau tidak lihat waktu dan lain sebagainya, kecuali ketika Bilal azan, Allahu Akbar, langsung beliau berhenti salatnya. Kemudian apa? Apakah tidur lagi? Tidak, langsung ibadah salat. Saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Waalaikumsalam. Ya. Itu yang mudah dipengaruhi nafsu itu antara hati dan akal itu mana yang mudah dipengaruhi? Oh ya. Jadi antara akal dan hati itu bagaimana? Yang mengontrol akal itu inilah hati, Pak. Ya. Jadi begini dia. Kenapa di Al-Qur'an itu disebutkan 3? Tidak ada akal di situ. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa akal tidak diminta? Ya, namanya. Akal tidak diminta. Padahal akal juga mempertimbangkan sesuatu. Kenapa akal? Innal aqla. Kenapa akal tidak masuk? Karena akal itu dikontrol oleh hati, Pak. Ya. Maka kalau orang berpikiran macam-macam, berarti hatinya macam-macam. Seorang berpikiran positif, berarti hatinya positif. Seorang berpikiran negatif, dia sama orang lain apa? Dengki sama orang lain, apa secara ininya? Oh, ini si fulan begini. Itu akibat hatinya. Jadi makanya informasi itu 2. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu kata Allah, penglihatanmu dan hatimu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa pendengaran? Informasi yang diterima oleh hati sehingga seorang itu baik akal itu gara-gara telinga. Makanya dia ketika belajar mendengar, belajar, akhirnya hatinya sudah baik. Ya. Jadi makanya hati mencari informasi dari telinga, bukan dari telinga saja, dia juga mencari informasi dari mata. Dia lihatnya ini, oh dia nyona rumah lebih semayang lunjak cilah, mana orang berdadak lu mudah cilah, Pak. Artinya Pak, informasi yang dilihat oleh mata disampaikan ke hati, Pak. Ya, hati itu baru dia kontrol semuanya, Pak. Ya. Makanya ketika kita melihat maksiat, Pak, atau kita kita melihat orang lain korupsi kan, lihat oh mati pulang korupsi juga, dia sampaikan ke hati, Pak. Bagaimana ini lo korupsi? Makanya hati berdadu, Pak. Maka hati memerintahkan kepada tangan, kamu juga bisa korupsi, lakukanlah korupsi itu. Akhirnya tangan bekerja. Kenapa tangan bekerja? Diperintahkan oleh hati. Kenapa hati bekerja? Karena informasi diterima dari telinga dan mata. Kemudian juga hati juga menggerakkan otak, ya, Pak. Digerakkan otak. Kamu sudah ini macam-macam kamu. Akhirnya dia berpikiran positif, Pak. Ada yang pikiran positif, ada yang pikiran negatif. Gara-gara siapa? Gara-gara hati, Pak. Hatilah yang mengontrol akal, Pak. Maka semuanya itu muaranya ke hati. Ketika seseorang menerima berita baik dan jelek, dia selalu pegang hatinya, Pak. Kenapa? Dia ditelepon di gurem anak mi dia, Pak. Dengku anak drone kalah pelujur dengku. Alhamdulillah nama hati, Paknya, nih, Pak. Artinya apa? Hatiku selama ini baik sekali, Pak. Nyangget hat. Cara mendidik anak begini, ya hati selalu kita terima kasih, Pak. Tidak ada gini, alhamdulillah ya Allah. Tidak pernah kita terima kasih kepada otak kita, kepada kepala kita. Ketika guru anak kita nelpon lagi, Pak, anak bapak sudah melanggar, sudah begini, atau apa, ditelepon oleh polisi, Pak, anak bapak sudah kecelakaan. Ya Allah, ya hati nama, Pak. Ya Allah, nama hati dia, Pak. Tidak pernah, ya Allah, kenapa anak saya begitu, ya Allah. Ya Allah, kenapa begitu, ya Allah. Nah, enggak pernah pada dia. Kenapa? Kita mengakui kehebatan hati itu luar biasa. Yang mengontrol tubuh ini semua adalah hati, Pak. Ini yang mengontrol tubuh kita. Ya. Maka kalau hati ini jelek, maka seorang itu menjadi orang jelek.
Kalau hati ini baik, maka orang itu menjadi baik. Menyo hati lep-lap, maka urungan lep-lap. Kadang-kadang gek, kadang-kadang bro. Di pagi hari baik, di sore hari sudah tidak baik. Ini seperti sabda Rasulullah SAW. Nanti pada suatu zaman, kata Rasulullah, akan datang seseorang, akan datang sekelompok kaum, di pagi hari mereka patuh dan taat kepada Allah, di sore hari mereka kufur. Dan ketika pagi harinya mereka kufur, di sore hari taat kepada Allah. Itu yang lep-lap nanya. Maka kita melihat dalam satu segi umahnya ulama yudha lagu. Dalam satu segi lagi pakai pegang mati nya lagu. Besok begitu lagi, besok begitu lagi dia. Ya, jadi tidak perlu heran artinya ini berarti hatinya kaleb lah. Ya, ada dua-dua informasi, Pak. Jadi kebaikan dia pun cinta, kejahatan pun dia cinta. Demikian. Oh ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita sebagai manusia seperti Ustaz katakan ini yang lalu saya ini masih menyambung dengan kecenderungan manusia. Ya, ya. Kecenderungan manusia, misalnya kita salah. Ya. Jadi dalam salah itu sebenarnya doa. Ya. Kemudian kalau yang lainnya juga harus diiringi dengan doa. Ya. Cuma kita kecenderungan di kota ini doa masing-masing. Ya. Seandainya doa itu dipimpin oleh tubuh muji, ya orang-orang yang alim, kan lebih hebat lagi lah. Ya. Nah, kenapa? Karena yang didoakan oleh tubuh muji itu kan lebih lengkap. Ya. Karena doa itu tidak syarat-syarat. Ya. Nah, syarat yang pertama kita mendoakan kepada Nabi, Ya. mendoakan kepada orang tua, Ya. mendoakan kepada muslimin muslimat. Ya. Lalu kita apa yang kita doakan? Karena Ya. dalam perintah Allah dalam Al-Quran, minta kepadaku, saya akan kasih. Ya. Minta, Ya. minta kita dalam tanda petik itu kan berdoa. Ya, ya. Bagi kita salah ini kan perintah Allah. Ya. Seandainya doa itu juga perintah, Ya. kalau kita nggak percaya dosa. Ya, ya. Tapi inilah mengapa kota-kota ini berdoa sendiri-sendiri yang saya ini. Ya. Juga teringat kepada guru saya, kita tulis surat, Ya. keinginan kita, doa kita tulis. Ya. Tetapi kalau kita perangko, karena saya hidup dewasa saya itu di zaman perangko, ada perangko kita tempel perangko. Kalau kita nggak tempel perangko, alamat pun lengkap. Ya, ya. Bakalan diterima. Jadi mohon Oh ya. penjelasan sederhana dari Ya, ya. Pak Ustaz. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada zaman Rasulullah itu Ali berdoa sendiri, Pak. Nama Rasulullah. Abu Bakar ya. Abu Bakar kalau berdoa suaranya kecil sekali, Pak. Kecil sekali beliau. Satu lagi Umar. Umar kalau berdoa karena beliau ini sekali, Allahumma, kuat suaranya. Setelah turun ayat, ada turun ini kita cerita ini dulu. Setelah turun ayat, berdoalah kamu itu jangan kencang sekali, jangan rendah sekali. Ketika itu Rasulullah mendatangi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, irfa sautak. Angkat sedikit saja suaramu. Jangan itu apa namanya? Hana-hana dengar tuh, angkat sedikit. Kamu wahai Umar bin Khattab, rendahkan sedikit suaramu, jangan keras sekali mengganggu orang lain. Ya, perkara kau. Jadi artinya apa? Rasulullah pernah juga berdoa diaminkan oleh Jibril. Ya, amin. Artinya apa? Ada amin ini, amin, amin. Apakah mengaminkan itu tidak boleh? Boleh. Mengaminkan tidak boleh? Boleh, bukan tidak boleh. Ada pernah dulu, tahu lama sekali sudah, teman saya yang ceritanya, Pak. Jadi teman saya cerita begini. Ketika ibadah haji sudah lama sekali, berapa 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Ada seorang nenek-nenek orang Aceh nih, Pak. Orang Aceh nih berdoa dia, ya Allah, ngamat Aceh. Ya Allah, nak berjerau dia beliau. Nalih pukul berdoa ke Tuhan yang umur 70 80 mana? Akhirnya orang Arab semua dia lihat nangis nenek itu. Berdiri semua di belakangnya. Amin. 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 Amin katanya. Maksudnya apa? Dia orang Arab itu mau dapat juga pahala dari itu. Tetapi dia tidak tahu apa yang dibaca oleh nenek itu. Kalau saya nenek itu baca untuk kebaikan, dia berarti kebaikan untuk dia semuanya. Kalau saya nenek itu baca untuk kebaikan orang lain semuanya, itu tidak salah. Amin. Amin. Kenangci kebaikan. Tapi nenek itu mungkin ya Allah, pencerah cucolon, cucoganyan, Pak. Amin, membaca amin keganyan mendung. Ini masalahnya sekarang. Makanya nanti ada beberapa masjid itu, saya nggak berani mengaminkan, Pak. Lu beneran aja, Pak. Karena ada imam membaca begini. Allahumma a'ti niqmah katanya, Pak. Ada satu nikmah. Nikmah itu apa? Kenikmatan ya Allah. Satu lagi nikmah. Beliau baca nikmah, Pak. Nikmah.
Ketika baca Bismillah saya turunkan tangan. Ditanya, kenapa turunkan tangan? Nikmah itu bala, dia bilang, Pak. Nikmahnya bala. Dia ada amin aja. Amin, dia mesti amin. Amin dia mengapa? Dua betul bala, Pak. Kau punya pelung, ya, Pak. Karena nikmah itu bala. Saya sudah kasih tahu, ini salah ini dengku. Ini nikmah ni. Apa jauh, Pak? Lu kala pengalaman dari drone ni, Pak. Ya, gaya umur kalau 80 ya. Lu kala pengalaman. Kadari jamun ke nyol baca nikmah. Tapi lu bukannya salahnya. Apa salah-salah penting lu kalau baca dari jamun lu depa kata-katanya. Ya, Pak. Maka lu hendak lu jajak kenapa? Karena beliau baca selalu nikmah bacanya, Pak. Ya. Kemudian yang kita khawatir lagi nanti ada imam baca, ya Allah subhanahu berikanlah fi rizqi, rezekiku ya Allah bihalimu. Tanya yang dia tak tahu, amin aja, Pak. Amin. Panjangkan umurku ka fi umri kan. Amin aja, Pak. Ji yang rezeki yang ge imam, makmum hanam demi tepe, Pak. Makanya ketika protes lu ke depan, don hanan lelaki yang ke imam yang depan amin ada imam. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Sebenarnya lebih afdal itu sendiri saja. Oh mau ini boleh juga, tidak ada masalah. Karena Rasulullah pernah ketika sahabat mau berpaling dari kuburan, kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa dulu kata Rasulullah SAW. Supaya apa? Itu di dalam itu liyuthabbit, supaya hatinya itu tenang ketika ditanya oleh malaikat. Ya, supaya dia jiwanya. Karena setelah ini dia akan ditanya oleh malaikat. Mari berdoa dulu untuk dia secara berjamaah. Ya, Rasulullah SAW. Artinya boleh. Kalau itu tak perlu ragu lagi, Pak. Maka harus tak kalah imam milih ya. Ya, imam pihana mukum pengen baca. Kita pi amin sih. Amin. Amin ho, Pak. Kita baca amin juga. Ya. Jadi ini artinya kekhawatiran ini lebih bagus karena banyak sekali doa-doa itu. Makanya Rasulullah SAW kan ada doa Rasulullah yang makanya Rasulullah kadang-kadang disembunyikan sendiri doanya. Kita tahunya dari mana? Ketika ditanya oleh Aisyah, apa yang kau baca ya Rasulullah? Ketika sujud lagi. Ya. Saya membaca ketika sujud, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah berikanlah kecenderungan berbuat baik selalu pada hatiku ya Allah. Wa zakiha, bersihkanlah hatiku ya Allah. Wa anta khairu man zakkaha, engkaulah yang membersihkan hati, tidak ada kecuali engkau ya Allah. Anta waliyuha, engkau walinya ya Allah. Wa maulaha, dan tuan hati ini ya Allah. Karena apa yang membuat ini baik buruk itu adalah tergantung bagaimana engkau ya Allah. Saya cuma berusaha saja. Ya nih, Pak. Jadi demikian. Jadi artinya boleh, sendiri-sendiri boleh, berjamaah pun boleh, tidak ada masalah. Kita cuma amin aja. Cuma masalahnya apa yang dibaca oleh imam itu masalahnya. Cuma tanya sama imam, dan ke imam dong pun baca mana? Yang penting yang lalu baca-baca kan, lu baca-baca juga deh. Ya, Pak. Tengok yang salah amin. Bagusnya kita cari doa-doa maksurah itu. Apakah dalam ini kita lihat, oh ini doa ini. Yang penting gini, Pak. Dan kita paham artinya. Cukup satu saja boleh juga. Untuk apa kita baca doa panjang tapi tidak paham? Dan jangan salah mengambil dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran itu doanya orang Yahudi, orang kafir Quraisy. Apa doanya? Allahumma, ya, diabadikan dalam surah Al-Anfal. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama. Kita jangan lihat di Al-Quran Allahumma, wah ini doa bagus ini. Di mana dapat? Di Al-Quran. Boleh itu baca itu doanya. Artinya apa? Itu doa seorang kafir Quraisy menentang Rasulullah SAW. Apa dia tentang? Kalau betul azab itu datang dari Allah, dia berdoa lagi mengangkat tangan, Allahumma, ya Allah, kalau betul azab itu datang dari Kau, turunkan azab kepadaku ya Allah. Akhirnya apa? Setelah dia berpaling diturunkan azab, tak iglandu. Maka kita kalau mengamalkan doa itu, Allahumma, Tuhan bertuhan dia. Tapi bilang ya Allahumma in kana hadza wa bihi. Katanya bukan nabi lu tapi lu berdoa kayak kita takutnya imam baca doanya karena kekalahan Al-Qur'an. Ya, ini sama seperti kejadian di sebuah masjid di Aceh Besar. Teman saya menikah di kampung itu. Akhirnya dia pertama salat subuh di situ. Dia berdiri, dia hafid 30 juz. Dia berdiri di situ. Imamnya di depan. Allahu Akbar. Setelah waladhdallin amin, apa dia baca? Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi wa ila alihi, buku baca apa? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Kebaca la ilaha illallah. Setelah assalamualaikum ditanya teman saya, "Apa nak baca menonku?" Quran nak baca ya. Ila hadratin nabi sampai terakhir Quran baca apa? Kok Qurannya kan Quran? Apa namanya cerai dong? Bam kawin kena ya protes kau memang. Jadi itu ila hadratin nabi bukan Quran, bukan Quran. Pada kalian nunggu Majmu' Syarif. Jadi Majmu' Syarif dia lihat. Jadi fikir Majmu' Syarif ke Al-Quran, mau baca itu apa yang Al-Quran tapi baca apa? Kan ada di situ ila hadratin nabi sallallahu wa ila ruhi hadza ruhi. Yang fikir ayat Al-Quran. Maka kita harus ini dulu. Jangan sampai nanti ila ruhi entah apa dibaca apa. Katanya amin. Amin. Betul bala amin citnya ada, Pak. Ya itu masalahnya. Jadi tak ada masalah berdoa boleh kalau cara itu dan ini juga boleh.
Makanya kita ini tawasul doa itu kan ada 3, boleh 3. Yang pertama, kita berdoa kalau kita tidak dikabulkan doa kita, kita berdoa ya dengan amal saleh kita, bertawasul dengan amal saleh. Ya Allah, 20 tahun yang lalu ya Allah, saya pernah berbuat ini. Tetapi jangan sampai didengar oleh orang lain, Pak. 20 tahun yang lalu, saya pernah berbuat ini ya Allah. Saya bertawasul dengan amal ibadah saya, sembuhkan anak saya ya Allah. Ini dibolehkan. Ini sebagaimana yang ada di dalam Riyadhus Shalihin, kisah 3 orang saleh. Dia berdoa kepada Allah, minta tawasul dengan amal ibadahnya. Kemudian yang kedua, bertawasul dengan asma Allah. Mana itu asma Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Qabid, Al-Basit. Banyak sekali itu. Al-Muhyi, Al-Mumit, Ar-Razzaq, Ya Razzaq, wahai pemberi rezeki. Itu tawasul dengan itu. Yang ketiga, tawasul dengan orang saleh. Orang saleh yang masih hidup. Dia orang saleh yang masih hidup. Inilah yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia berdoa supaya ibunya masuk Islam, tapi tidak masuk Islam juga. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah. Dia yakin betul doa Rasulullah itu makbul. Ya Rasulullah, doakan ibu saya, tolong ya Rasulullah. Didoakan oleh Rasulullah. Akhirnya ibunya masuk Islam. Kita boleh juga orang yang berangkat haji kan. Tegolong wa dah perah hai tegolong dia wa berdoa tiap berkelun ber anak lu supaya jerah ber nyanyi, tapi burung saleh. Mek orang fikir pun nyanyi bisnis ni, Pak. Fikir bisnis enam tu meh. Jadi artinya betul-betul hatinya gelih, Pak. Ya. Jadi kita minta sama dia, tengku tolong doa tiap ke nyon ber, ke anak lun ber, ya. Tapi tengku bekai baik tengku su lah masuk, ya. Baik dan yang apa yang doa akibat, doa VIP atau doa minimalis atau doa akibat. Punya minimalis Al-Fatihah ya, Pak. Nyanyi kalgah karena betul ya, Pak. Jangan betul. Jangan. Artinya minta doa, tolong doakan anak saya. Makanya ada sebagai kalau orang-orang di Timur Tengah itu sering membawa anaknya, Syekh tolong ini kan anak saya imam di baca doa. Ya. Tapi urung-urung lihat deh, urung berakai, Pak. Nyorong berakai lagi-lagi kan nyantai dia, Pak. Ya. 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 Kalau gitu ya boleh, enggak apa-apa. Ya. Ada seorang ada syaratnya, kita paling enggak sedang agak raya tu seperti Umar tadi, Pak. Kita berdiri sampai Umar. Amin. 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 Ya. Dan kita tahu apa yang dibaca oleh Umar itu. Oleh apa namanya? Orang-orang malim tadi, Pak. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.